Setelah mengomentari prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendatan, secara mengejutkan Denny Sumargo dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga merespon kasus sadis, mengerikan, dan naas dugaan dibakarnya 3 pelajar SMP salah satu pesantren di Bilangan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tidak, 1 korban sampai meninggal dunia, sedangkan 2 korban lainnya mengalami cacat permanen dan masih dirawat. Denny Sumargo dan Hotman Paris merasa heran karena kasus tersebut rupanya sudah terjadi 7 bulan lalu. Namun terduga pelaku dan pihak-pihak yang diduga terlibat seakan-akan kebal hukum. Alasan dibalik belum ditangkapnya pelaku dugaan tindak pidana tersebut terdengar janggal di kuping Denny Sumargo dan Hotman Paris. Hingga keduanya pun bersuara lantang kepada pihak terkait. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebriti Denny Sumargo yang getol menunjukkan kepedulian dan pembelaannya terhadap korban aksi tidak manusiawi baru-baru ini membuat sebuah postingan yang kembali membuat geger sosial media, yaitu tentang 3 anak SMP di Lombok Tengah NTB yang diduga menjadi korban dibakar kakak kelas mereka. Peristiwa sadis, mengerikan, dan naas tersebut kabarnya terjadi di salah satu pondok pesantren di daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mirisnya lagi, peristiwa yang terjadi pada bulan Desember 2025 itu hingga kini pelakunya belum ditangkap oleh pihak yang berwajib. Ada alasan yang terkesan janggal di balik belum ditangkapnya terduga pelaku tindak pidana pembakaran tersebut dan juga pihak-pihak yang diduga terlibat, apalagi sudah ada korban yang meninggal dunia atau kehilangan nyawa. Dalam hal ini, Denny Sumargo pun memberikan reaksinya melalui postingan video di akun media sosial pribadinya. Ia meminta pelaku dugaan pembakaran ketiga anak pesantren tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Denny Sumargo pun berdoa agar kedua korban yang masih hidup mendapat perawatan terbaik dan cepat pulih, serta keluarga diberikan kekuatan. Juga kasus ini ditangani seadil-adilnya oleh pihak berwajib. Denny Sumargo mengaku feelingnya akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat ini. Semoga adik-adik korban segera mendapat perawatan terbaik, cepat pulih, dan keluarga diberi kekuatan. Kita doakan kasus ini ditangani dengan seadil-adilnya. Feeling gue sih, dalam waktu dekat bakal ada penetapan tersangka. Tiga anak diduga menjadi korban pembakaran sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah NTB. 1 anak meninggal dunia, 2 lainnya mengalami luka berat hingga cacat permanen. Bagaimana kalau itu anak kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Kasus ini menurut keluarga korban itu sudah dilaporkan sekitar 7-8 bulan yang lalu, tapi tidak ada titik terangnya. Karena itu kami kemarin memutuskan untuk memberikan tiket dan menyiapkan akomodasi agar keluarga bisa datang ke Jakarta, tepatnya itu hari ini. Namun hari ini gue mendapat kabar bahwa mereka tidak boleh berangkat. Kenapa mereka sampai tidak jadi berangkat? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, masyarakat itu bukan ingin menyalahkan. Justru karena mereka melihat korban yang sudah kehilangan begitu banyak, tapi masih kesulitan untuk menyampaikan suaranya. Kalau memang tidak ada yang salah dalam prosesnya, oke? Maka keterbukaan itu adalah jawaban terbaik. Dan sebaliknya, jika pertanyaan-pertanyaan ini terus dibiarkan tanpa penjelasan, gak bisa juga disalahkan masyarakat apabila muncul berbagai asumsi. Tolong bantu kawal. Gue mau update nih, barusan gue habis ngobrol sama pengacara yang mendampingi pihak korban. Katanya menurut keterangannya, kejadian ini sebenarnya terjadi pada Desember 2025. Sedangkan laporan polisi baru dibuat pada Juni 2026. Alasannya, karena pihak korban awalnya masih menunggu itikat baik dari pihak yang diduga terlibat dan juga dari pihak pondok. Bukannya 7 atau 8 bulan tidak diurus oleh polisi. Begitu keterangan dari pengacara yang mendampingi korban. Terus banyak yang nanya, kenapa mereka nggak jadi berangkat ke Jakarta? Menurut keterangan yang gue dapat dari pengacara yang mendampingi korban, mereka belum diizinkan berangkat karena korban sedang menjalani penanganan dan pengobatan di rumah sakit setempat. Itu yang menjadi alasan kenapa mereka tadi pada saat mau berangkat ke Jakarta, mereka di stop dan kemudian mereka dibawa
oleh pihak terkait. Tak hanya Denny Sumargo, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang sudah dikenal suka membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan hukum pun ikut menyoroti kasus 3 anak SMP yang diduga menjadi korban dibakar oleh kakak kelas mereka di pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hotman Paris memposting ulang video dari salah satu ibu korban yang meminta bantuan hukum dan perlindungan, serta memperjuangkan keadilan untuk anaknya dari Hotman Paris dan berharap ada titik terang dari kasus tersebut. Dalam caption yang dipostingnya, Hotman Paris pun menyoroti soal pelaku dugaan tindak pidana dan pihak-pihak terkait belum ditangkap dan seakan hendak bertanya kepada Kapolda NTB. Para pelaku belum ditangkap. Halo Kapolda. Komisi 3 DPR RI agar panggil Polda setempat. Apa benar ada oknum aparat halang-halangi keluarga korban? Namun, dari pihak Ponpes membantah isu pembakaran tersebut. Ia menegaskan jika hal ini memang murni kecelakaan. Sekarang pihak keluarga ada di Rumah Sakit Bayangkara. Mereka dilarang bertemu dengan pihak luar, Pak, termasuk relawan yang sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari korban yang dibakar di pondok pesantren beralamatkan di Lombok Tengah. Nama anak saya Syahid Al-Hudri yang belum sampai saat ini mendapatkan keadilan. Dan saya membuat video ini agar bisa dibantu oleh Bapak Hotman Paris, Mbak Putri Maya Rumanti, dan Deddy Sumargo. Harapan saya untuk bikin video ini agar saya mendapatkan keadilan untuk anak saya karena sejauh ini belum ada titik terang. Sekali lagi saya sangat-sangat mengharapkan untuk bantuan Bapak Hotman Paris dan Mbak Putri Maya Rumanti dan Pak Deddy Sumargo. Harapan saya untuk selanjutnya semoga anak saya mendapatkan keadilan dan sangat-sangat mengharapkan untuk bantuannya Bapak dan Ibu Putri. Semoga dengan video saya ini Ibu dan Bapak bersedia membantu untuk keadilan anak saya ini. Itu saja harapan dari saya selaku ibu korban. Semoga kami bisa dibantu. Sebelumnya, praktisi hukum senior Hotman Paris ikut menelisik terkait alasan yang membenarkan sang suami dalam hal ini, Ruben Onsu menggugat hak asuh anak ke pengadilan. Menurut Hotman Paris, jika pihak wanita melakukan pelanggaran atas ketentuan atau syarat-syarat dalam kesepakatan atau putusan pengadilan sebelumnya terkait hak asuh anak, maka mantan suami berhak menggugat kembali ke pengadilan untuk membatalkan putusan atau kesepakatan sebelumnya. Intinya adalah apakah ketentuan dalam putusan pengadilan itu dilanggar atau tidak. Itu aja. Enggak, bukan normalnya. Apa kata putusan pengadilan? Ngerti nggak? Apa kata putusan pengadilan? Mereka udah cerai kan? Apa kata putusan pengadilan? Kalau perwalian di atas nama ibu ya di ibu. Tentu kalau ada syaratnya, yaitu kalau dilanggar si suami berhak gugat gitu loh. Kalau ada pelanggaran ya secara hukum mungkin, tapi dalam praktek kan hal yang mungkin bisa tidak mungkin kan. Ini negara hukum kadang-kadang aneh gitu kan. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu angkat bicara terkait alasan Ruben menggugat hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa penjelasan kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sang mantan istri dalam mengasuh anak-anaknya? Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang sebelumnya telah memberikan klarifikasinya terkait alasan dirinya menempuh langkah menggugat hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut pihak Ruben Onsu, langkah itu diambilnya lantaran ia melihat dan menyadari bahwa anak-anaknya berada di lingkungan yang tidak aman. Ia membocorkan bahwa sebelumnya di ruang tertutup Sarwenda sering melontarkan kalimat yang bertujuan mengejek dirinya. Salah satunya adalah kata cong. Lantaran seringnya kata tersebut diucapkan di ruang tertutup, Alia sudah terbiasa. Sehingga akhir secara refleks, kata tersebut diucapkan pula di hadapan publik ketika Sarwenda tengah melakukan live. Menghadapi kenyataan tersebut, Ruben Onsu sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena sifatnya sudah di ruang publik yang pastinya akan memberikan efek negatif bagi dirinya dan juga anak-anaknya. Kan saya sudah sampaikan, ya, salah satu yang menjadi alasan kita untuk mengajukan gugatan hak asuh anak itu kan kita akhirnya sadar, Ruben sadar bahwa anak-anak ini tidak berada dalam lingkungan yang aman. Tidak dalam lingkungan orang dewasa yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini itu menjadi baik. Dalam arti kata baik itu ya tetap memiliki respek dan hormat kepada ayah kandungnya yang mencintai dia, mengasihi dia, membiayai dia, kan begitu. Nah, namun ya Ruben tetap bertahan, artinya itu sebelum melakukan gugatan hak asuh itu berharap bahwa suatu saat ini akan ada perbaikan. Nah, namun ternyata kan tidak. Sesuatu yang di ruang tertutup pun sering diucapkan, ya cong-cong tadi itu, ya. Akhirnya ini juga diucapkan tanpa sadar, refleks karena sudah kebiasaan mungkin di ruang publik. Ini yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena ketika ini sudah menjadi konsumsi publik, ini pasti akan memberikan efek. Efeknya itu apa? Mungkin rasa malu dong kepada sang anak, ya, bahwa ayahnya cong, kan gitu. Kian panasnya bara prahara antara Ruben Onsu dan sang mantan istri Sarwenda Tan tampaknya tidak membuat Ruben Onsu lupa untuk memberi perhatian pada pekerjaan putranya Bertrand Putra Onsu. Pada Sabtu akhir pekan kemarin, Ruben Onsu terlihat menemani Bertrand manggung di suatu acara. Sebagai support system yang baik, Ruben Onsu rupanya selalu melakukan evaluasi atas penampilan Bertrand di atas panggung. Ruben Onsu juga menanggapi terkait kemampuan Bertrand ketika nyanyi sembari bergoyang di atas panggung. Pada momen itu, memang Bertrand terlihat sangat energik, mampu mengajak para penikmat musiknya untuk ikut bergoyang mengikuti alunan musik Gemu Famire yang hits itu. Ruben di sela-sela jadwalnya yang padat mengaku selalu berusaha meluangkan waktu untuk mendampingi kegiatan anak-anaknya. Sayangnya ayah Ruben tidak bisa menemani kedua putrinya Thalia dan Tania tampil lomba balet lantaran ia tidak diberitahu. Padahal Ruben selalu totalitas mendukung anak-anaknya dalam aktivitas apapun sebagai bentuk perhatiannya sebagai seorang ayah. Anaknya lagi nyanyi gitu aja, nemenin aja karena memang pas hari ini aku udah nggak ada kegiatan, jadi ya aku temenin, kan dekat rumah juga, jadi ya udah temenin gitu tanpa dia minta juga, ya aku bisa datang ya aku bisa datang gitu. Ya nggak usah gitu, udah sering juga kita kan. Onya juga sering banget tuh kalau makanan di rumah gitu, dari timur gitu, dia udah tahu restoran-restoran yang dari timur yang jadi langganannya dia gitu. Mungkin makanan yang timur yang Koko paling suka papeda, karena itu yang paling sering dikasih. Dan terus Onya kalau makanan papeda itu dia suka panggil orangnya langsung, jadi dia ngundang teman-temannya orang-orang timur ya untuk makan papeda di rumah gitu. Udah deh, doakan aja ya. Terima kasih. Masuk. mungkin yang juga Onyo dilaporin sama, Belum tahu, aku belum dengar tadi. Gimana kok selalu support Onyo. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi
kini menuju 4 juta subscribers.